Hai semua. Di sini aku lagi keluar berdua aja sama Pak suami. Eliona aku titipin ke opungnya. Karena tadi aku bilang sama Pak suami, ayo kita keluar berdua. Eliona dititip sebentar aja. Karena memang kan kita perlu waktu untuk berdua ya. Itu bukan berarti kita nggak sayang atau nggak cinta sama anak. Kadang banyak banget orang yang menghakimi kalau misalnya anak kita titipkan atau kita main lagi nggak bawa anak. Pasti banyak banget yang ngomong, ih pengennya berduaan doang, ih pengennya pacaran doang. Ya kan kita sedang mempertahankan hubungan ya, jadi harus tetap hangat. Dengan cara seperti ini, misalnya cuman beli mie ayam doang, atau bahkan ketika kita keliling-keliling pakai motor yang tidak ada tujuannya. Apalagi di sini aku mens hari pertama dan Eliona itu lagi aktif-aktifnya banget, jadi aku di rumah itu ngerasa kayak capek, bosen, stres. Ya sewajarnya seorang ibu lah ya, nggak mungkin dia di rumah bahagia terus gitu, kayaknya enggak deh. Aku juga ngerasain gimana capeknya di rumah harus bersihin mainan anak yang setiap detiknya berantakan. Aku juga ngerasain ketika dia tantrum, aku harus menjaga hati. Lalu ketika dia nggak mau makan, aku juga harus sabar, tapi memang nggak bisa sih. Mulutku kadang masih teriak-teriak. Ya gimana ya, namanya ibu baru. Kenapa aku bilang ibu baru padahal Eliona udah 3 tahun? Karena bagiku aku setiap harinya selalu belajar. Ketika dia tidur, aku itu selalu bilang ke hati kalau misalnya aku mau belajar sabar, belajar berpikir positif. Tapi ketika praktek ketemu Eliona langsung, wah semuanya hilang. Di sini aku jelasin dulu untuk menu yang aku pesan tadi. Jadi kita stop dulu curhatnya. Tadi tuh aku beli mie ayam asap kuah kaldu. Tapi kalau Pak suami, mie ayam asap kecap. Setelah aku makan mie ayam, langsung jemput Eliona dan pulang ke rumah. Ini adalah keesokan harinya. Jadi aku tuh janjian sama Kak Ita. Dia itu kakak rohani aku di gereja dulu. Dia yang ngelatih aku tamborin juga. Dia yang ngenalin aku buat pelayanan di gereja. Jadi dulu waktu masih SMA, itu aku dipaksa banget buat tamborin. Dan dia yang ngajarin aku. Kita tuh ngejalin hubungan masih baik banget meskipun rumah kita jauh atau bahkan gereja kita berbeda. Kadang dia main ke rumahku, kadang aku main ke rumahnya. Kayak sekarang ini mungkin karena dia lagi kepengen masak-masakan ya. Jadi dia janjian buat datang ke rumah aku, masak sesuatu. Untuk bahan-bahan di sini semua dia yang bawa, entah itu tahu, sayur, sawi, jamur, wortel atau apapun itu semua Kak Ita yang bawa. Bahkan untuk bahan es, dia tuh lagi kepengen bikin es nata de coco gitu loh. Dia juga yang bawa. Jadi tuan rumahnya diem aja, biar tamunya yang masak dan bikin semuanya. Ini bukan yang pertama kalinya sih, dia juga sering kesini buat masak-masak. Entah itu masak bakso atau pentol bakso gitu yang pedes. Dia juga sering kok main kesini untuk ketemu Eliona, karena dia nganggep Eliona itu seperti anaknya sendiri. Jadi kita itu udah deket banget. Untuk menu masakan yang dia masak kali ini aku juga bingung namanya apa. Entah itu tami atau sapo tahu ya, aku juga gak ngerti. Tapi yang penting rasanya enak. Dan ini tuh seperti Chinese food gitu loh. Bahan-bahan yang dia bawa dari rumah itu ada sawi pakcoy, ada wortel, ada jamur, ada tahu sutra. Lalu bukan tahu sutra ya, ini namanya tahu apa ya, aku lupa. Lanjut ada ayam juga.
dan ada bawang pre. Jadi aku di sini tuh cuman bilang kalau aku ada mie basah karena sisa bikin mie ayam kemarin-kemarin. Jadi masih banyak banget bisa dipakai, dan dia tuh mau buat mie yang disiram pakai kuah yang dia masak sekarang. Mungkin karena dia Cina, jadi masakan Cina gitu ya. Aku juga nggak paham. Kita ikutin aja resepnya sampai akhir. Jadi aku nggak bisa liatin ke kalian resepnya apa, karena memang dia yang masak semua sesuai takaran hati ya, biasa perempuan. Dulu aku pernah sih masak sapo tahu itu 2 kali, tapi ternyata gagal. Gagalnya dari tahu yang aku kasih maizena, terus aku masak, dia tuh hancur dan maizenanya itu luntur, jadi kuahnya itu kentalnya pakai banget. Dan di sini ternyata Kak Ita itu pakainya tepung terigu. Aku juga nggak tahu ternyata tepung terigu. Soalnya aku lihat di TikTok atau YouTube dia tuh pakai maizena. Berarti akunya aja yang salah, atau bahkan resepnya yang kurang pas. Atau mungkin tangan aku yang nggak cocok masak ini. Oke, di sini lanjut buat Kak Ita goreng tahunya tadi yang udah dibalut sama tepung terigu. Dan nanti dia lanjut buat potong-potong toppingnya. Di sini ada pentol dan juga sosis. Dan untuk masakan kali ini full topping. Banyak banget. Nanti juga ditambah sama telur ayam 2 butir. Dan dia lagi potong-potong ayam di slice kecil-kecil. Kita tonton aja dan ikuti apa kemauan dia. Udah, kita diam aja. Nanti kalau udah mateng baru kita makan bareng. Aku juga nggak ngerti ternyata Kak Ita bisa masak ya. Kan calon ibu rumah tangga, jadi harus bisa masak. Karena biasanya di rumah dia itu Tante Sri yang masak, mamanya. Jadi dia jarang banget ke dapur. Dan sekarang karena dia mau menikah, pacar aja masih baru ya. Ya doain aja semoga tahun depan bisa menikah, supaya dia bisa ngerasain nih jadi ibu rumah tangga yang harus masak, harus ngurus anak. Tapi dia itu sabarnya pakai banget. Karena mungkin dulu kepala sekolah ya, di sekolah TK gitu. Jadi dia kalau sama anak kecil itu sayang banget, sabar banget. Sama Eliona pun juga seperti itu. Lanjut, tadi dia tumis bawang putih dan wortel bersamaan. Setelah digongso, dia campur dengan ayam. Lalu setelah itu dia tambahkan semuanya seperti pentol dan sosis. Tinggal ditambahkan seperti penyedapnya, ada saus tiram, ada kecap asin, garam, gula. Dia ternyata nggak pakai penyedap kayak Masako gitu. Tinggal masak mie doang karena sayurnya udah matang, dan lanjut kita makan. Di sini kenapa mie-nya seperti ini? Karena harus nunggu Pak suami yang pulang dari gereja. Jadi mie-nya agak ngegumpal gitu deh. Tapi nggak masalah karena mie dan sayurnya masih enak. Terima kasih buat Kak Ita yang udah main dan udah masakin kita. Maaf ya kalau suaraku agak aneh karena di sini aku lagi sakit. Nggak tahu tenggorokan dan hidung lagi tidak bersahabat aja. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin videonya. Bye-bye.